Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Herawati. Saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu kebijakan dan strategi produk untuk kegiatan belajar 1, strategi produk. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebuah merek bisa terdiri dari berbagai macam produk yang berbeda? Contoh merek Sunsilk yang tidak hanya membuat produk sampo tetapi juga conditioner, vitamin rambut, hairspray, dan lain-lain. Begitu juga dengan perusahaan yang menghasilkan kelompok yang sama untuk produk yang dihasilkan. Hal ini dikenal dengan lini produk dan bauran produk. Video ini menggambarkan lebih jelas tentang bagaimana strategi produk dilakukan. Selamat menikmati tayangan berikut ini. Produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu klasifikasi produk pelanggan dan klasifikasi produk bisnis. Klasifikasi produk pelanggan terdiri dari produk convenience, yaitu produk yang sehari-hari dibeli konsumen secara rutin, contoh permen, makanan ringan, dan lain-lain. Yang kedua, produk toko, produk di mana pelanggan memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak untuk melakukan pembelian, contohnya mobil, mebel, dan lain-lain. Yang ketiga, produk spesial. Produk yang memiliki kategori yang unik seringkali merupakan produk satu-satunya, contohnya lukisan. Yang keempat, produk yang tidak terpikirkan. Terdiri dari dua. Yang pertama, produk di mana pelanggan tidak sadar akan keberadaannya sehingga belum ada permintaan real akan produk tersebut. Contohnya untuk produk baru. Yang kedua, pelanggan tidak terpikirkan untuk membelinya hingga keadaan darurat baru membutuhkannya. Contohnya asuransi dan bengkel. Klasifikasi produk bisnis. Yang pertama, bahan baku. Bahan alami yang akan diolah menjadi produk akhir. Contohnya kayu. Yang kedua, komponen merupakan produk akhir, namun dalam proses berikutnya akan menjadi komponen dari produk akhir yang lebih besar. Contohnya ban mobil untuk industri mobil. Yang ketiga, bahan proses. Sama dengan komponen, hanya pada produk akhirnya tidak terlihat. Contoh bumbu dalam makanan. Yang keempat, bahan supply. Produk yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Contohnya bensin, oli, dan listrik. Yang kelima, perlengkapan aksesoris. Digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi dan operasi dan bukan merupakan bagian dari produk akhir. Contohnya adalah kalkulator. Yang keenam, instalasi. Berbagai fasilitas fisik yang digunakan untuk menunjang proses produksi dan operasi perusahaan. Yang ketujuh, jasa bisnis. Produk yang tidak tampak yang secara tidak langsung membantu kelancaran proses produksi dan operasi perusahaan. Contohnya konsultan, akuntan publik, dan lain-lain. Lini produk terdiri dari serangkaian produk yang satu sama lain saling berkaitan. Sedangkan bauran produk adalah keseluruhan kelompok produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Alasan perusahaan menawarkan lini produk dan bauran produk adalah untuk meningkatkan pelayanan yang prima, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta untuk mengurangi risiko. Keuntungan lain yang didapat perusahaan adalah skala ekonomi, kesamaan kemasan, standarisasi, efisien dalam penjualan dan distribusi, tingkat kepercayaan akan kualitas, produk atau lini produk yang dapat dilakukan modifikasi. Pengembangan produk baru. Ada 6 perbedaan dalam tingkat keperbaruan produk. Yang pertama, produk baru. Produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru. Contohnya produk handphone, popok pampers, komputer saat pertama kali diperkenalkan. Yang kedua, lini produk baru. Produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Yang ketiga, ada perluasan lini produk. Produk baru yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Selanjutnya, ada revisi terhadap produk sebelumnya, yaitu penyempurnaan produk yang telah ada, produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Kemudian ada pemosisian kembali atau repositioning,
Pengembangan yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan baru. Yang terakhir, ada pengurangan biaya, yaitu versi dari produk yang sudah ada yang dapat memberikan kinerja yang setara pada tingkat harga yang lebih murah. Demikianlah penjelasan saya mengenai strategi produk. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai strategi produk. Sampai jumpa dalam kesempatan lain.